Hai Moms and Dad dan sahabat Kesibo Hospital, kembali lagi bersama saya Bidan Yusti. Kali ini kita akan membahas kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan konsultasi program kehamilan ke dokter spesialis kandungan untuk moms dan ke dokter spesialis andrologi untuk dad. Sebenarnya kalau untuk berkonsultasi saja kapanpun bisa. Nah, tetapi jika disertai dengan melakukan pemeriksaan penunjang seperti USG transvaginal atau pemeriksaan hormonal, kami selalu merekomendasikan pasien untuk datang di haid hari kedua atau hari ketiga. Jika sudah lewat masa menstruasinya, boleh datang haid di hari ke-12. Nah, mengapa? Jadi sebenarnya ini untuk mempersingkat waktu ya, supaya pasien itu sekali datang sudah langsung bisa berkonsultasi serta langsung bisa melakukan pemeriksaan. Nah, di haid hari kedua atau hari ketiga ini fungsinya adalah di mana di masa ini adalah masa tidak subur ketika perempuan sedang menstruasi. Nah, ketika masa tidak subur ini yang dipakai patokan ukuran adalah seberapa sih cadangan sel telur atau polikel ya. Polikel itu cangkang dari sel telur. Yang terlihat di USG itu adalah polikelnya, yang terlihat hitam-hitam di USG. Jadi dokter akan menilai berapa jumlah polikel perempuan kanan dan kiri. Kemudian bagaimana atau berapa ukuran dari polikel tersebut. Di haid hari kedua, hari ketiga, polikelnya biasanya memang kecil-kecil karena masa tidak subur, antara mungkin 0,8, 0,9. Nah, tetapi jika di masa ini, di haid hari kedua atau ketiga, ditemukan ada misalnya sel telur atau polikelnya ukurannya besar. Misalnya 1, 3, atau bahkan lebih dari 4 cm. Nah, ini dicurigai kemungkinan pasien itu ada riwayat penyakit kista. Kemudian kalau misalnya di haid hari ke-12, nah ini kebalikan dari haid hari kedua dan hari ketiga. Hari ke-12 ini adalah masa perempuan masa subur. Nah, ketika masa subur ini justru polikel atau cangkang sel telur ini ukurannya itu harusnya besar. Minimal 1,7, 1,8, atau bahkan 2. Nah, tetapi jika ukurannya tidak mencapai angka tersebut, berarti ada gangguan kesuburan pada perempuan. Ya, nah saran kita memang ketika melakukan konsultasi itu fungsinya mengapa harus datang di hari kedua, hari ketiga, atau hari ke-12. Di samping itu juga pemeriksaan hormonal pun dilakukan ketika perempuan sedang masa tidak subur. Sekali lagi di haid hari kedua dan hari ketiga. Jadi ini sebagai parameter atau patokan dokter untuk mengukur bagaimana perkembangan dari sel telur di hari-hari berikutnya. Itu yang pertama untuk konsultasi ke dokter spesialis kandungan untuk moms. Kemudian bagaimana nih untuk suami berkonsultasi ke dokter spesialis andrologi. Jadi untuk mempersingkat waktu sekali lagi sebaiknya jika dads atau suami belum melakukan pemeriksaan analisa sperma atau cek sperma, alangkah baiknya silakan lakukan cek sperma atau analisa sperma dulu sebelum bertemu dengan dokter spesialis andrologi. Jadi ketika sudah bertemu dengan dokter spesialis andrologi, pasien sudah siap dengan hasil analisa sperma. Dari sana akan diketahui apakah spermanya ada bermasalah atau tidak, sehingga kalau misalnya hasilnya kurang bagus, langsung bisa diterapi atau diberikan tindak lanjut oleh dokter spesialis andrologi. Nah, saat ini di Bali Fertility Center, saya selaku bidan di sini memberikan konsultasi program kehamilan secara gratis. Artinya pasien boleh menanyakan tentang bagaimana sih prosedur program hamil yang benar, apa saja yang perlu dipersiapkan, biaya, serta waktu konsultasi. Silakan langsung datang ke sini bertemu dengan saya di Bali Fertility Center. Nanti saya akan memberikan arahan apa yang harus dilakukan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan selama melakukan program kehamilan. Jadi sebelum bertemu dengan dokter sudah siap nih apa saja pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, di samping itu kami juga menyediakan voucher konsultasi diskon ya, diskon voucher konsultasi hanya dengan membayar Rp50.000 saja. Untuk ke dokter spesialis kandungan sudah langsung include konsultasi serta pemeriksaan USG. Beserta ke dokter spesialis andrologi hanya juga membayar Rp50.000. Konsultasi plus dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter andrologi kami. Nah, di sini kami juga menyediakan paket promo inseminasi yang sebelumnya harus pasien membayar 25-30 juta, hanya membayar 11 jutaan saja. Oke, jadi demikian penjelasan singkat saya untuk waktu yang tepat berkonsultasi melakukan program kehamilan di Bali Fertility Center. Let's be brave together.